Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya akan membahas tentang self-balancing robot yang menggunakan metode PID ya. Mungkin bagi teman-teman kontrol tidak asing dengan istilah ini ya. Jadi PID sendiri adalah kepanjangan dari Proportional Integral Derivative Controller yang merupakan suatu controller yang digunakan untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya feedback pada sistem tersebut. Nah, metode PID ini juga banyak diimplementasikan di industri ya, seperti temperatur kontrol dan kontrol valve. Tujuan dari kontrol PID ini adalah untuk menghasilkan output yang diinginkan secara presisi. Jadi errornya itu hanya sedikit ya. Oleh karena itu, kontrol PID ini digunakan di self-balancing robot agar menyeimbangkan dengan sendirinya. Setiap perubahan posisi akan dibaca oleh sensor MPU 6050, yaitu sensor accelerometer dan gyrometer, yang menjadi kunci dari self-balancing robot itu sendiri. Nah, di sini untuk kontrol yang digunakan adalah Arduino Uno. Lalu yang menjadi feedbacknya tadi yaitu adalah sensor MPU 6050, yaitu sensor accelerometer dan gyrometer. Jika posisi robot tidak dinyalakan seperti ini, maka robot tidak akan bisa berdiri ya. Nah, jika misalkan saya hilangkan ganjelnya, nah dia akan otomatis jatuh. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi ketika kita sudah nyalakan, robot akan menyeimbangkan dirinya secara otomatis dengan menggerakkan motor gearbox DC 12 volt. Nah, dia akan menyeimbangkan diri sendiri ya. Nah, jadi seperti itu prinsipnya. Nah, untuk alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada akrilik yang berukuran 3 mm, yang panjang lebarnya yaitu 20 x 8 cm sebanyak 3 pieces. Jadi ada 3 lapisan di sini. Lapisan yang bawah saya gunakan untuk tempat Arduino driver motor L298N dan baterai. Lalu lapis kedua saya beri tempat untuk sensor MPU 6050-nya. Lalu tempat yang ketiga ini saya gunakan untuk penyeimbangnya. Jadi di sini saya beri penyeimbang seperti ini agar hasilnya lebih bisa seimbang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada 2 motor gearbox DC 12 volt yang saya berdirikan seperti ini dengan ada bracket berupa akrilik di sini. Jadi akriliknya saya lem dengan akrilik yang bagian bawah, lalu saya beri penahan seperti ini agar bisa menjadi pengunci dari motor gearbox DC-nya. Nah, di sini baterai yang saya gunakan yaitu baterai 18650 sebanyak 2 pieces yang dirangkai seri ya ini. Jadi 3,7 ditambah 3,7 sekitar 7,4 volt tegangannya berarti. Nah, lalu di sini ada saya saklar untuk menyalakan dan di sini ada saklar yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan dari robotnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan tidak lupa juga ada pin jumper di sini, kabel pin jumper header yang digunakan untuk menghubungkan dari driver L298N-nya ke Arduino-nya, sama dari sensor MPU 6050-nya ke Arduino-nya. Jadi yang dibutuhkan di sini kabel male female ya, baik dari driver L298N-nya dan sensor MPU 6050-nya. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara wiring diagramnya dan bagaimana cara programnya dan apa saja yang perlu kita rubah dari programnya ya teman-teman, jika teman-teman ingin membuat self-balancing robot sendiri. Tonton terus video saya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch.
Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana wiring diagram dari self balance robot atau robot keseimbangan. Nah, di sini saya akan memulai dari driver L298N, yaitu driver motornya, di mana motornya kita hubungkan saja ke terminal output. Lalu motor kedua juga kita hubungkan ke terminal output. Yang kemudian untuk sumber tegangannya kita gunakan yang 12 volt dan ground ya teman-teman. Meskipun di sini yang kita gunakan tegangannya 7,4 tidak masalah, driver motornya masih bisa bekerja. Yang dimana plus 12 ini kita hubungkan ke saklar. Lalu groundnya kita hubungkan langsung ke ground. Nah, untuk sumber tegangan positif ini kita seri dengan saklar ya. Jadi agar bisa menonaktifkan atau menyalakannya lewat saklar. Jadi dari kutub positif baterai kita hubungkan ke saklar dulu, lalu pin satunya baru tersebar ke jack DC dan ke driver L298N nya. Lalu kemudian untuk pin ENA nya, jadi biasanya di sini ada jumpernya, ini kita lepas karena kita perlu untuk mengatur kecepatannya. Jadi kita fungsikan untuk fungsi ENA-nya dan ENB-nya, maka pin jumpernya harus dilepas. Lalu ENA-nya kita pasangkan di pin 5 pada Arduino, input satunya di pin 6 Arduino, input 2 di pin 7, input 3 di pin 8, input 4-nya di pin 9, lalu ENB-nya kita hubungkan di pin 10 pada Arduino. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke sensor MPU6050-nya. Nah, kita hubungkan VCC-nya ke 5 volt, lalu ground-nya ke ground, jangan dihubungkan ke V-in ya. Jadi saya sarankan VCC-nya ini kita hubungkan ke 5 volt saja. Lalu untuk pin SCL-nya dihubungkan di A5, pin SDA-nya kita hubungkan di pin A4. Nah, jadi seperti itu untuk wiring diagram dari self balance robot atau robot keseimbangan ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke programnya. Nah, untuk programnya yang perlu teman-teman ganti yaitu hanya parameter KP, TI, dan TD saja. Jika teman-teman membuat dengan ukuran yang sama dengan saya, yaitu akriliknya sama dengan saya, tempatnya itu sama, semuanya itu sama, teman-teman bisa rubah sedikit-sedikit parameter KP, TI, TD-nya ini. Nah, cuma bagi teman-teman yang memiliki desain yang berbeda, teman-teman bisa rubah antara KP dan TI ini ya. Jadi tidak jauh-jauh, teman-teman coba, teman-teman cari mana yang pas agar self balancing robotnya ini bisa seimbang. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Untuk cara programnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan hal apa saja yang perlu diperhatikan ya. Nah, jika sudah teman-teman upload ini, jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung nyalakan, lalu cek kedua motor apakah putarannya sama ya. Jadi putarannya harus sama, maju semua, mundur semua. Nah, sekarang akan kita cek bagaimana cara ceknya. Nah, jika teman-teman sudah rangkai, teman-teman tinggal nyalakan saja. Nah, saat proses motornya bergerak, teman-teman lihat arah putaran dari motornya ya. Jadi arah putarannya ini terbalik atau tidak. Misalkan maju juga harus maju semua, mundur semua ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini arah putarannya ke sini dan yang sini juga arah putarannya harus sama di motor yang satunya. Nah, jika terbalik, teman-teman tinggal putar saja, balik saja untuk kabelnya. Terserah mana yang mau dibalik, yang di sini atau di sini. Plus minusnya tinggal dibalik saja, maka arah putaran motornya juga sudah terbalik. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau rangkaian saya, yang merah sini, saya hubungkan dengan terminal yang sini, lalu yang kabel merah sini, saya hubungkan juga ke terminal sini. Maka arah putarannya akan sama. Sebaliknya juga yang hitam saya masukkan ke terminal yang sebelah sini, lalu yang hitam juga saya masukkan ke terminal sebelah sini. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman biar nggak bingung bisa pakai cara saya seperti itu.
Atau teman-teman bisa tinggal tes saja, misalkan kebalik ya tinggal dibalik kabelnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech.